Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Namawi Ulma dari kelas 8I akan membahas 5 butir soal asesmen sumatif akhir semester 1. Soal pertama, perhatikan beberapa pertanyaan berikut. 1. Semua makhluk hidup tersusun atas satu sel atau lebih. 2. Sel merupakan unit dasar struktural pada makhluk hidup. 3. Sel berasal dari mutasi benda-benda mati. 4. Tidak ada makhluk hidup fungsional yang berasal dari satu sel. Pernyataan yang benar tentang teori sel ditunjukkan oleh nomor A 1 dan 2, B 2 dan 3, C 2 dan 4, D 3 dan 4. Pembahasan nomor 1. Semua makhluk hidup tersusun atas satu sel atau lebih. Itu benar. Karena yang pertama kali dikembangkan pada tahun 1839 oleh Schleiden dan Sichuan menyatakan bahwa semua organisme tersusun atas satu sel atau lebih. Yang nomor 2, sel merupakan unit dasar struktural pada makhluk hidup. Itu benar ya, karena makhluk hidup secara struktural tidak dapat dibagi-bagi lagi menjadi bagian yang lebih kecil dari sel yang dapat melaksanakan kehidupan. Sehingga sel disebut satuan struktural makhluk hidup. Jadi jawabannya adalah A 1 dan 2. Nomor 2, perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar di samping, enzim yang dihasilkan oleh organ X adalah A. Tripsin, B. Amilase, C. Pepsin, D. lipase. Pembahasan. Jawaban dari pertanyaan tersebut adalah C. Pepsin. Organ yang ditunjuk pada gambar tersebut adalah lambung. Salah satu organ yang mensekresikan enzim pencernaan adalah lambung. Dilansir dari Verwell Health, lambung mensekresikan pepsin yaitu enzim yang bertugas memecah protein menjadi peptida atau kelompok kecil asam amino. Nomor 3, buatlah skema proses pembukaan darah dan berikan penjelasannya. Proses pembukaan darah diawali dengan keping darah yang menyentuh permukaan luka, maka keping darah tersebut pecah. Saat pecah, keping darah mengeluarkan enzim bernama trombokinase atau yang disebut dengan tromboplastin. Lalu dengan bantuan dari ion kalsium atau Ca2+, vitamin K, dan juga enzim trombokinase, protombin berubah menjadi trombin. Protombin adalah suatu zat larut yang dihasilkan di hati. Setelah itu, trombin akan mengubah fibrinogen yang larut ke dalam plasma darah dan menjadi fibrin yang berbentuk seperti benang halus. Benang halus ini juga yang menjerat sel-sel darah merah dan membentuk gumpalan sehingga darah bisa membeku. Lebih jelasnya bisa lihat di gambar di atas. Nomor 4, organ dalam sistem eksersi yang berfungsi mengeluarkan keringat adalah kulit. Kulit menjalankan fungsi detoksifikasinya melalui kelenjar keringat. Kelenjar ini menghasilkan keringat yang mengandung garam, minyak berlebih, air, dan zat lain tidak perlu. Mereka kemudian keluar dari tubuh melalui pori-pori. Nomor 5, jenis pesawat sederhana yang bekerja dengan cara memperbesar kecepatan dan gaya. Jawabannya adalah roda berporos atau roda bergandar. Terdiri dari dua roda dengan ukuran yang berbeda yang dihubungkan dengan sebuah poros yang dapat berputar bersama-sama. Pada umumnya, gaya kuasa bekerja pada roda yang kecil, sedangkan gaya beban bekerja pada roda yang lebih besar. Fungsi roda berporos adalah memudahkan gerak, meningkatkan kecepatan, dan memperbesar gaya. Dengan demikian, pesawat sederhana yang memiliki fungsi memperbesar kecepatan gaya adalah roda berporos. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.